Apakah saya akan menuruti apa yang dilarang oleh orang-orang yang kecut pengecut membela bangsanya, atau kita teruskan bicara membela bangsa? Kita tidak untuk perang, kita tidak untuk membenci, tetapi ini bangsa sudah diinjak-injak, ini negara sudah diinjak-injak, dan ini bukan hoax, ini bukan fitnah. Kalau mereka mengatakan menfitnah, itu adalah kelicikan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mirja Bisa, apa kabar semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini saya mau mereaksi atau nonton bareng ceramah dari Gus Abbas, yang mana ceramah ini di kota Gresik yang sempat dilarang oleh Polres Gresik ya. Jadi jemaahnya itu sangat membludak. Yuk, seperti apa ceramahnya? Langsung aja menuju ke videonya. Let's go. Sudah disuntik mati suri oleh klan tertentu yang berasal dari luar Indonesia, tapi Anda melarangnya. Alasan Anda apa? Anda ini jadi jenderal pengecut amat. Mau kalah marang santri sampai ini. Gila. Sekarang saya tanya kepada sampean saya. Apakah saya akan menuruti apa yang dilarang oleh orang-orang yang kecut pengecut membela bangsanya, atau kita teruskan bicara membela bangsa? Kita tidak untuk perang, kita tidak untuk membenci, tetapi ini bangsa sudah diinjak-injak, ini negara sudah diinjak-injak, dan ini bukan hoax, ini bukan fitnah. Kalau mereka mengatakan menfitnah, itu adalah kelicikan mereka. Ini bukan mengadu domba, tapi dalam rangka menyelamatkan bangsa dan rakyatnya. Kalau mereka mengatakan mengadu domba, itu di antara kelicikan mereka menghadapi dirimu. Tidak boleh seperti itu, saudara. Ini subhanallah, bangsa ini sudah dibiarkan terlalu lama. Saya kadang-kadang agak dongkol juga, ada beberapa oknum Polri dan TNI yang rela menjadi budak dan jokosnya Bang. Bagaimana Anda bisa membela negara kalau Anda mentalitasnya seperti itu? Betul. Makanya tolong jangan larang rakyat membela negaranya, jangan larang rakyat untuk membicarakan sejarahnya, jangan larang para ulama, para kiai untuk mencerahkan, menyelamatkan rakyat dan bangsanya. Tolong jangan dilarang, karena ini kewajiban daripada para ulama. Betul. Saudara-saudara sekalian, subhanallah. Saya itu saudara-saudara sekalian, mohon maaf kalau saya dengan Ki Imaduddin Al-Bandani bicara masalah nasabnya Ba'alwi ini, mohon maaf, jangan di-framing bahwa saya dengan Ki Imad itu benci kepada Ba'alwi. Saya tidak punya benci kepada Ba'alwi, saya tidak punya musuh kepada Ba'alwi. Tidak, karena saya adalah mentalitas Nahdlatul Ulama, tidak pernah diajari benci sama ulama. Jangan suka dibalik-balik Anda, dan Anda jadi kepolisian, jadi TNI, jangan pengecut. Membela bangsa itu harus tegas, jangan terpapar lencang-lencang seperti itu. Ini bangsa perlu pencerahan, ini rakyat ini perlu penyelamatan, ini sejarah lagi perlu dibuka di rakyat. Jangan dibodohi terus. Anda rela bangsa ini bodoh akan sejarahnya, bangsa ini doktrin dengan hal-hal yang tidak benar. Mereka dibiarkan mendoktrin, mereka dibiarkan menaburi racun di setiap pojok rakyat Indonesia. Tetapi ketika ada ulama yang mencerahkan, menyelamatkan rakyat, Anda larang. Mentalitas apa Anda itu? Tolong Anda bertolong. Jangan sampai Anda itu punya seragam, kemudian kita juga tidak berani menghadapi Anda. Anda dengan kita punya beda pangkat saja. Yang namanya badan sama kita, darah juga sama, mengalir merah. Kalau Anda merasa jenderal, kalau Anda merasa dari Kapolri, tapi Anda takut untuk
Ramadan. Mungkin Ramadan. Mohon maaf saudara, ini masalah bangsa bukan hoax, ini masalah sudah bahaya. Ada penyerbukan sistematis yang dilakukan oleh klan Ba'alwi untuk menguasai Indonesia. Ini bukan hoax, data yang real. Dan rakyat harus tahu, dan rakyat harus bergerak, dan rakyat harus membela bangsanya, dan rakyat harus melek semua, rakyat harus bangun semua, karena ini adalah bangsa kita, negara-negara kita, sejarah leluhur kita yang dibangun dengan darah, yang dibangun dengan nyawa, tidak mungkin dipecundangi oleh orang-orang yang tidak benar. Betul. Daripada rakyat Indonesia itu sudah didoktrin dengan hal-hal yang tidak benar. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditanamkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ditanamkan oleh ulama-ulama NU, yang ditanamkan oleh Wali Songo, ditanamkan dengan bersusah payah, mengorbankan nyawa, mengorbankan darah, mengorbankan segalanya. Dia hancurkan oleh klan Ba'alwi dengan racun-racun yang tidak benar. Akidahnya yang hancur. Anda sebagai kiai jangan diam. Kadang-kadang kalau kiai Jawa Timur sing ambivalen ngadepi Ba'alwi berawani suruh jadi kiai meneh. Pantesan bojo berawani lawan Ba'alwi ora nangis. Biasanya kiai model kayak gue biasanya apa bermat bojone mung siji diam. Gak waneh. Itu proses prosedur. Akidah ini hancur kiai. Bagaimana bukti tidak hancur? Kalian buka ibadah secara nyata. Saya dengan iman, saya dengan iman dan para ulama yang sadar akan itu semua. Dibuka manuskrip dan dibuka datanya dan kitab-kitabnya. Dan Anda sekarang sudah tahu semua diterapkan di Indonesia menghancurkan akidah. Bagaimana saudara-saudara sekalian? Ada seorang doktrin Oknum Habib. Saya bicara Oknum Habib, artinya bukan Habib semuanya. Jadi ente Habib yang benar, tidak usah tersinggung. Kalau ente itu tersinggung berarti ente sama-sama gak benar. Tidak mudah. Saudara-saudara sekalian, di framing apa? Katanya ada seorang Habib bisa mengatur takdir Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur orang masuk surga. Bahwasanya Allah kalau seandainya mau memasukkan surga kepada seseorang, izin dulu sama Habib ini. Berarti artinya otoritas Habib ini lebih besar daripada Allah. Berarti pemilik surga ini Habib bukan Allah. Berarti makom kedudukan derajat Allah di bawah Habib. Ini adalah pengurusan akidah yang segera harus dibelagi, dan ini dari tambah ini dari Ba'alwi. Saya harus mengatakan dari Ba'alwi. Kenapa nyatanya dari Ba'alwi? Kalau seumpama saya bilang itu bukan dari Ba'alwi, nyatanya dari Ba'alwi, bohong saya. Dan rakyat harus tahu, dan kalian harus melihat. Betul-betul poros jelek orang poros seterusnya rusak ini akidahnya, rusak saudara. Masya Allah, ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur takdir Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur malaikat. Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Al-Bukhari meriwayatkan kanjeng Nabi pada waktu di akhirat nanti, kanjeng Nabi mengatakan nanti di akhirat itu malaikat Malik berkata sama saya, ya Rasulullah, itu ada umatmu satu orang ada di neraka. Rasulullah menangis kaget. Kata Rasulullah mengatakan, ya Malik, tolong keluarkan umat saya dari neraka, tolong keluarkan umat saya dari neraka. Rasulullah sampai menangis, minta sama Imam Malik supaya Imam Malik mengeluarkan umatnya Rasulullah dari api neraka. Apa jawabnya Imam Malik? Kata Imam Malik, ya Rasulullah,
kalau itu perintahnya panjenengan, mohon maaf masih belum bisa dilakukan, karena kami adalah bangsa-bangsa yang diciptakan oleh Allah, yaf'aluna ma yu'marun, melakukan sesuatu apabila diperintahkan oleh Allah, kecuali kalau Allah yang memerintahkan maka akan aku lakukan. Tapi kalau hanya engkau yang memerintahkan, mohon maaf ya Rasulullah, belum bisa aku laksanakan. Rasulullah afdalul anbiya'i wal mursalin, Rasulullah sayyidul anbiya'i wal mursalin, wa afdalul makhluqat ala itlaq, makhluk yang paling mulia kedudukan derajat dan apa di depan Allah. Itu malaikat Malik diperintah oleh Rasulullah. Rasulullah memerintah malaikat Malik, malaikat Malik jawabnya, mohon maaf ya Rasulullah, kalau itu perintahnya panjenengan masih belum bisa dilakukan. Rasulullah saja tidak bisa ngatur malaikat, ini katanya ada oknum habib bisa ngatur malaikat, berarti artinya ada kedua seseorang yang kedudukannya di atas Rasulullah, yaitu para habib. Ini sesat, saudara. Kadang-kadang yang jadi orang Madura main pelan-pelan aja orang Madura. Tahu habibnya kayak gitu pelan aja, jadi hilang efek kemaduraannya. Betul 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 sekali. Muhammad kamu kan? Gak apa-apa Muhammad. Ngaku nang kene burung di Kalimantan ya Muhammad kok. Ini biasanya Gus Jami ini aku kok biasanya juga imam tapi gak ada ma'amon. Aku jadul terus ini gak enak gak saling nang kayak ini yang Jawa Timur ya. Wah siapa bro? Ini sesat dan saya harus katakan, wahai orang NU, wahai rakyat Indonesia seluruh Sabang sampai Merauke, ini adalah penyesatan akidah seorang benar. Dan aku ngomong salah Gustavo bentuknya aku, daripada aku dibentuk dari Gustavo, lebih aku kenut dari Kapolres dari Tata Ramil. Paham nggak? Ini persiapan subhanallah, ini sudah nggak benar. Kita semua tahu bahwasanya ada topi-topi daripada Pak Andi yang sangat menyesatkan, yang memang diamannya juga sudah banyak yang protes bahwa Pak Andi itu sudah dikapus. Allahu Akbar. Pengikutnya banyaknya dari Indonesia dan Malaysia. Sekarang sadar melek kupingnya bolong atau boten, bolong atau boten, gimana? Lah ini kurang terus dewa. Ini saya harus bicara semacam itu karena ini kebenaran dan karena tidak harus disikapi secara serius oleh seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Sebab ini berbahaya bagi agama dan bangsa kita. Sebetulnya yang paling bicara semacam ini adalah Pak Kapolres dengan Pak Dandi. Betul. Sanes kiai ini, udah kiai urusan ngaji kok. Gimana? Nyuwun sewu, kalau kritik Kapolres sampean. Untuk sakit-sakit sudah keluar biasa yang NU biasa saling kritik mengkritik. Gimana kemudian? Paham kemudian? Ini sangat berbahaya. Sampai tahu sumpah tuh ada beberapa pidato daripada oknum habib seorang benar. Ngomong di apa? Katanya bahasanya bisa mi'raj kepada Allah 70 kali. Sedangkan Rasulullah dibuka kitab Siratul Nabawiyah Imam Indonesia, Siratul Nabawiyah Imam Indonesia, Siratul Nabawiyah Imam Mubarakuri mengatakan kanjeng Nabi selama hidupnya mi'raj cuma 1 kali. Jadi kalau saudara ada oknum habib itu bisa mi'raj 70 kali, artinya menanamkan doktrin racun kepada orang Jawa Timur bahwa habib lebih hebat dari kanjeng Nabi. Sesat di Jawa Timur, sesat. Anda harus berani. Kalau Anda nggak berani, rusak Anda semua mental. Kalau Anda nggak berani, Anda rusak semua di surah akidahnya. Betul.
selek-selek seterusnya. Ini sudah tidak benar. Syariat bisa hancur saudara, syariatnya. Nopo sebagai para seterusnya kamu. Ada di antaranya. Katanya kalau seumpama di antara pelan ini, kalau seumpama tidak sholat, kalau seumpama dia mabuk, kalau dia berzina, katanya tidak apa-apa karena makhluk yang disucikan oleh Allah. Ini jelas tidak benar. Ada yang mengatakan lagi, katanya ada orang yang ikut kepada Habib, kemudian saudara-saudara sekalian, ada yang ikut kepada Habib, ternyata orang itu meninggal. Begitu meninggal, katanya Habib dia menyelipkan kertas di kepalanya. Diselipkan di kepalanya kertas. Oh, wahai Junaid bin Fulan, saya tahu kamu tidak pernah sholat, saya tahu kamu tidak pernah puasa, saya tahu kamu itu sering mabuk, tapi yang saya tahu kamu itu cinta kepada habaib. Jadi kalau sudah masuk di surga, tolong sampaikan surat saya kepada Mukarrair dan kamu masuk surga tanpa hisab. Apa ini enggak? Apa ini enggak itu? Apakah ini tidak merusak syariat? Merusak syariat atau benar? Merusak syariat atau benar? Akhirnya orang tidak perlu sholat, akhirnya orang tidak perlu zakat, akhirnya orang tidak perlu puasa, tidak perlu puasa, mabuk, tidak apa-apa. Yang penting kita hadir masuk surga. Ini adalah penyesatan kalau syariat semua benar. Sini kepolisiannya uring-uringan mawar. Saya harap nanti di masa yang akan datang komandan Anda akan lebih tegas lagi. Jadi ceramah Gus Abbas di Gresik ini berapi-api, yang mana sebelumnya mungkin sempat ada pelarangan dari Polres, takutnya terjadi apa-apa. Saya juga nggak paham ya, karena sekarang ini ramenya masalah nasab Alawi ini, karena kadang yang dibahas oleh Gus Abbas ini tentang masalah nasab Alawi yang terkonfirmasi palsu, yang tidak tersambung kepada Rasulullah. Ya, kemungkinan Polres Gresik melarang Gus Abbas berceramah di Gresik ini mungkin menjaga takutnya terjadi suatu hal yang tidak diinginkan ya. Tapi setelah itu tetap Gus Abbas ini bisa berceramah di Gresik dan jemaahnya sangat membludak, dan Gus Abbas sendiri pun berceramah di sana sangat berapi-api. Jadi ceramahnya sangat berapi-api walaupun sempat ada pelarangan dari Polres setempat ya teman-teman. Jadi Gus Abbas itu pokoknya panjang lebar lah menerangkan tentang di sini ya, tentang keagamaan, kerohanian, dan jemaahnya sangat membludak ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena saya sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Dan buat teman-teman yang punya saran dan kritik bisa tulis di kolom komentar ya. Ambil positifnya, buang yang negatif. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.